Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV Podcast kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dan bekerja sama dengan DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, kita tahu meski Gubernur Banten Andra Soni telah mengeluarkan keputusan Gubernur atau Kepgub tentang pengaturan jam operasional bagi truk tambang, dan ini ternyata masih banyak truk bandel ya yang memang masih menggunakan jam operasional di luar dari jam operasional. Dan tentu saja ini memicu gelombang aksi terus terjadi. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan hal ini, penataan truk tambang bersama Bapak Syarifuddin bin Haji Salwani, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB yang juga bendahara DPW PKB Banten. Temanya terkait dengan kawal Kepgub pengaturan jam operasional truk tambang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Pak Dewan. Terima kasih Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini kayaknya ngomongin truk tambang. Ini isu panas ya? Isu panas. Ini terus bergulir dan gejolak ya di masyarakat terkait dengan penolakan dan juga masukan-masukan dan lain sebagainya. Ini memang masuk di mitra kerja juga ya Dinas Perhubungan ya, betul, Pak Dewan ya. Betul. Ini selalu berkaitan tadi transportasi. Ini pun juga transportasi tapi yang membuat masyarakat resah. Ini terutama di beberapa kawasan seperti di Bojonegara, Kabupaten Serang dan lain-lain begitu ya. Kalau di Tangerang Raya sebetulnya sudah ada ya keputusan terkait jam operasional begitu ya Pak Dewan. Awalnya sama, bandel juga, tapi kan kemudian menimbulkan sedikit konflik ya, iya, penolakan huru-hara lah. Sehingga kemudian Pergub itu kan sebenarnya jauh-jauh hari sebelum ada, Mbak. Sudah ada gitu. Sudah ada. Tapi kemudian kan itu kan masing-masing pihak tidak menyadari pentingnya Pergub itu, sehingga kan menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktivitas. Iya. Terus ada ekses misalnya debu-debu, dan yang paling krusial itu adalah dan membahayakan rawan, ya. Itu kan rawan kecelakaan, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Dan untuk Tangerang Utara itu alhamdulillah sudah tertib. Di atas jam 9 sampai subuh itu jam operasional ya. Jam operasionalnya. Tetapi kemudian masih ada ekses dengan rusaknya jalan-jalan di daerah sana gitu. Karena overtonase kayaknya. Overtonase, terus kuantitas sirkulasi rutinitasnya tinggi, dan jadi, mungkin juga kualitas jalannya juga kurang baik mungkin. Nah itu mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Selain sisi dari overkapasitas tadi ya, odol ya. Jadi overload, overdimension ini juga mempengaruhi kualitas jalan tadi yang tadinya mungkin masa pakainya bisa lebih panjang, ternyata mungkin karena efek itu tadi begitu ya. Tapi kalau dari segi di Tangerang sana, untuk di luar itu masih adakah bandel atau memang sudah sesuai? Relatif sudah tertib. Sudah tertib ya. Tinggal di wilayah yang lain yang memang masih terjadi nih. Artinya tadi seperti disampaikan Pak Dewan ya, ini rawan laka lantas begitu ya, macet juga Pak Dewan. Apalagi kondisi sedang hujan ini, jalanan jadi licin, tanah merah begitu. Complicated luar biasa. Complicated ya. Jadi banyak yang akhirnya, aduh males deh untuk keluar rumah, apalagi harus melintasi jalur-jalur arteri begitu. Kecuali mungkin jalan tol nih, ini juga ada lain sebagainya gitu ya, penolakan dan lain sebagainya. Ini aturannya adalah jam operasionalnya di Kepgub tersebut 22 hingga pukul 5 pagi ya Pak Dewan. Namun ternyata memang masih saja ada truk yang bandel. Nah, respon Bapak seperti apa ini dari mitra kerja sendiri? Kalau sederhananya saya jawab, itu kan perlu ketegasan dari petugas ya. Baik itu di sub ataupun misalnya polisi lalu lintas. Itu kan jawaban sederhananya. Sehingga pengguna terutama truk ini tertib, kemudian seperti yang di Tangerang. Tetapi itu kan tidak mudah. Kita bicara tentang aktivitas truk ini kan juga harus arif dan komprehensif. Ini kan kenapa seperti itu? Karena kan memang ada beberapa kita juga di aktivitas tambang itu kan ada penyerapan tenaga kerja, mungkin ada
sumbangsi retribusi pajak juga untuk pendapatan daerah. Kemudian target produksi mereka itu juga perlu kita pikirkan. Tetapi di sisi lain ekses utama yang menyebabkan gejolak ini juga harus cepat-cepat diselesaikan. Nah, kita harus duduk ini, Mbak, semua stakeholder, baik itu Pemprov, DPRD, kemudian pengusaha dan juga perwakilan masyarakat itu mencari solusi seperti apa, Jadi harus diajak ngomong semua nih, gitu kan. Kalau satu doang yang diajak ngomong, yang ini pasti ngamuk. Kalau yang ini diajak ngomong, di sisi lain juga ngamuk gitu. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat menjadi nyaman. Itu aja. Tidak ada yang dirugikan begitu ya, terutama ya masyarakat ini ya. Iya. Kalau masalah tidak puas pasti ada yang tidak puas. Pasti ada yang tidak puas. Tapi artinya dengan masyarakat turun di jalan mengaspirasikan begitu ya terkait dengan penolakan ini artinya dalam kondisi wajar begitu ya Pak Dewan? Sangat wajar, sangat wajar karena aktivitas tambang itu kan selain membuat tidak nyaman, baik itu macet, kemudian ada debu-debu, yang paling berbahaya itu kan rawan kecelakaan. Kecelakaan ya tadi ya. Saya menghitung ya waktu di Tangerang itu setiap minggu itu selalu ada korban jiwa. Seperti akibat itu. Tadi ya. Akibat tadi. Sehingga kemudian kan ada gejolak, masyarakat menolak kan seperti itu kan. Sehingga kita ini kan sebagai penanggung jawab lah pemerintahan di Banten, baik legislatif ataupun eksekutif dan juga operator tambang itu harus duduk gitu kan, bagaimana bisa memuaskan keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi di sisi lain teman-teman pengusaha juga aktivitasnya tetap berjalan. Intinya harus sama-sama harus ngopi bareng, harus duduk bareng ya, cari win-win solutionnya. Karena kan kalau dibatasi pengusaha truk tambang merasa rugi, artinya jam operasionalnya jadi sedikit begitu ya. Bisa aja dibatasi, tapi kemudian juga kan ada hal lain yang pemerintah mensupport gitu kan. Seperti apa caranya ya nanti harus duduk bareng tadi ya. Kalau di Banten sendiri kan memang ada kewenangan ya, ada yang provinsi, ada juga yang dari pemerintah daerah, kabupaten dan juga kota yang memang dilintasi. Sejauh ini polemiknya di daerah mana saja yang mungkin diinformasikan ke provinsi nih Pak Dewan? Kalau bicara polemik sebenarnya kan hampir semua polemik, kecuali yang tidak kedengaran itu ya Tangsel sama Kota Tangerang. Kalau Kabupaten Tangerang, Rangkas, terus Pandeglang, Cilegon, Kabupaten Serang, mungkin Kota Serang juga relatif tidak ini. Itu kan selalu muncul, selalu ada keluhan ke kita gitu Mbak gitu. Baik berbentuk berita ataupun misalnya masyarakatnya sendiri yang datang ke Komisi 4 untuk mengadukan problem-problem tersebut. Dan ini ya memang masih ada begitu ya. Bagaimana kolaborasinya? Ini kan juga ada kewenangan dari pemerintah daerahnya, ini provinsi maupun juga ada yang di kabupaten kota. Bagaimana sinergi? Tadi kan disampaikan harus ada sanksi tegas nih petugas-petugas yang juga memang standby di lapangan. Nah, sejauh ini koordinasi antar daerahnya seperti apa Pak Dewan? Jadi sebenarnya masalahnya sama ya, baik provinsi dan juga dan juga kabupaten ini kan seolah-olah petugas-petugas ini seolah-olah tidak berdaya kan, menghadapi aktivitas dari truk tambang tersebut. Nah sehingga kita ya tidak bisa menyelesaikan sepotong-sepotong. Jadi akarnya yang harus yang harus diselesaikan. Seperti yang saya bilang di awal. Caranya adalah bagaimana semua stakeholder ini bisa duduk. Pemprov, kemudian legislatif, kabupaten kota dan juga pengusahanya itu harus duduk. Jadi kita nggak bisa nyalahin petugas yang di lapangan, kamu nggak tegas. Kita juga nggak bisa terus menyalahkan supir gitu kan. Kenapa kamu tetap jalan gitu kan? Ya dia mencari nafkah, harus perintah sama bosnya gitu kan. Jadi ya intinya ya memang harus kita selesaikan dari akarnya, dari ujungnya. Jadi kalau misalnya seperti yang Mbak bilang tadi,
Korlantas kurang apa namanya, Polantas kurang tegas, ya, petugas itu kepolisian kurang ya. tegas. Nah itu nggak bisa nyelesain masalah, Mbak. Jadi memang harus cari nih. Harus. Apa perlu dibuat jalur khusus gitu untuk truk tambang misalkan ke depan begitu agar juga tidak mengganggu jalur arteri yang untuk masyarakat umum? Kita membuat jalan dan jalur baru itu kan problematikanya banyak. Anggaran Kita juga. harus menyiapkan anggaran, Iya. harus menyiapkan lahan, dan saya pikir itu cukup panjang. Yang kedua, sumber daya SDM tambang di apa namanya di Banten ini belum cukup, Mbak, untuk apa sih namanya untuk memberikan kontribusi, bahasa sederhananya, kita untuk industri tambang ini belum bisa memberikan spesialis. Kenapa? Karena kontribusi dari tambang juga untuk PAD kita masih kecil. Iya. Bahwa dengan jangka panjang kita menyiapkan untuk itu, saya pikir perlu kajian yang mendalam gitu. Karena itu tadi kita ya kalau ngomong kita mudah buat jalur khusus nih, tapi kan untuk membuat lajur baru itu kan harus ada lahannya, harus ada dananya, Pembebasan lahan dan lain. Dan pembahasan lahannya kan untuk daerah Banten itu bukan sesuatu yang mudah untuk pengadaannya. Ya, ini justru nambah tambahan anggaran ya. Dengan adanya Jadi jalur baru. idenya ideal, tetapi dari sisi Nggak semudah itu ya. dari sisi anggaran dan pengadaan lahan, saya pikir kita agak sulit. Kesulitan ya. Jadi ini istilahnya ya seperti ya tadi ya, tidak semudah itu ya mungkin ya. Nah, kalau dari sinergi antara stakeholder lainnya dalam hal ini, kenapa nggak menggunakan jasa tol begitu melewati MMS dan lain sebagainya? Nah, jalur khusus itu bisa aja jasa tol, kan seperti itu kan sebenarnya. Tetapi itu tadi, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan supir, dengan dengan petugas-petugas. Ini masalahnya dari hulunya ini harus kita selesaikan. Bagaimana kalau usul saya, bagaimana misalnya Pak Gubernur ini memanggil pengusaha-pengusaha itu, kemudian diajak ngomong. Ini di lapangan seperti ini. Tapi kita juga kan perlu melindungi bapak-bapak ini kan, supaya bisnis bapak tetap jalan. Ayo kita cari solusi. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, ini ya tadi ada solusi-solusinya. Iya, ini harus selesaikan dari hulunya dulu. Dari hulunya dulu. Nah, ini kan tadi ada sinergi ya antara dari eksekutif, kemudian juga dari pihak pengusaha dan juga stakeholder terkait. Dalam hal ini juga dorongan dari DPRD. Bagaimana pentingnya sinergi antara DPRD, kemudian juga eksekutif dan juga penegak hukum dalam penegakan Kepgub. Nah, ini kan belum lama ya Kepgubnya begitu ya. Awal-awal masih on track nih, masih on the track, masih patuh gitu ya. Nah, makin di sini ada aja colongan-colongan begitu. Nah, kemudian penolakan lagi hadir begitu. Nah, ini apakah juga dalam harus waktu dekat ini duduk barengnya itu tadi, atau seperti apa Pak Dewan? Ya, darurat. Harus segera. Harus segera dan di pimpinan, terutama di Komisi 4, di pimpinan kami juga sudah mengusulkan itu. Bahkan sudah dilaksanakan kok. Hari ini kalau tidak salah, Kadisub itu datang juga di paripurna, mungkin salah satu pembahasannya terkait itu. Terkait hal itu ya, koordinasi. Saya pikir gejolak masyarakat itu sebenarnya menurut saya baik sebagai bentuk dukungan publik terhadap gubernur sebagai pemegang otoritas untuk menegakkan pergub tersebut, Mbak. Gitu loh. Baik. Nah, tapi kalau dari segi pemberian sanksi, apakah tetap juga harus ada, walaupun nanti misalkan sudah ada nih duduk bareng dan mendapatkan solusi tengah-tengah begitu? Ya, sanksi itu kan sesuatu yang normatif. Buktinya ada pergub kan nggak bisa menyelesaikan masalah juga. Iya. Saya pikir hanya putar balik gitu, kita intinya harus sekali lagi harus ngomong dari hati ke hati gitu. Memang sih ini masalah tata kelola negara kan, nggak boleh baper-baperan gitu kan. Kenyataannya secara normatif tidak dilaksanakan loh. Pergub itu kan selain ditandatanganin oleh gubernur, itu kan dirancang dan disetujui oleh DPRD. Kan gitu. Nah, itu juga tidak jalan. Artinya kan perlu ada rekonstruksi rekonstruksi sosial. Bagaimana
problem ini bisa selesai dan semua bisa menerima gitu loh, Mbak. Mungkin masyarakat tidak sepenuhnya puas, pengusaha juga sama, seperti itu. Tapi ini di Tangerang Utara tadi berhasil begitu? Berhasil. Apakah juga perlu ada cara-cara khusus yang dilakukan di sana dan diterapkan di sini begitu Pak Dewan? Iya, pertama setelah ada gejolak, dan kedua kayaknya perlu dukungan pemerintah pusat itu. Ada intervensi juga dari pusat begitu ya Pak Dewan ya. Iya. Jadi bagaimana? Saya percaya Pak Gubernur bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik lah. Apakah juga ada audiensi sebelumnya teman-teman DPRD khususnya di Komisi 4 begitu ya, menangani juga mitra kerja perhubungan dengan masyarakat yang juga ingin beraudiensi begitu Pak Dewan? Oh, kalau itu kita sering ya, tidak hanya yang kasus di Bojonegoro, Cirebon ini. Yang sering itu malah beberapa kali itu dari Lebak terkait tambang, di Cimarga, di mana segala macam itu, kayak gitu. Kalau itu kita kayaknya terkait kemacetan karena tambang itu mungkin sebulan sekali, mungkin bahkan beberapa waktu yang lalu ya, tidak hanya masyarakatnya tapi anggota DPRD, Dishub, Satpol PP, masyarakatnya itu datang ke kita tuh dari Lebak. Bahkan ketua DPRD loh yang mimpin. Jadi sebenarnya udah sangat crowded gitu kan. Desakan dari masyarakat begitu dari keluhan tadi. Mana yang menjadi skala prioritas nih Pak Dewan dari sekian banyak polemik di daerah-daerah yang ada di Banten? Yang menjadi skala prioritas adalah bagaimana Pergub itu dilaksanakan. Karena itu istilahnya masalah yang ada di depan mata dan itu menimbulkan ekses yang luar biasa terhadap masyarakat. Tetapi kalau itu dijalankan secara natural, nanti akan musiman, Mbak. Sebulan, 2 bulan, habis itu balik lagi. Gitu. Makanya saya bilang ini masalahnya di hulu. Bagaimana pemerintah bersikap terhadap pengusaha tambang, tegas, tapi tetap tidak mematikan usaha mereka. Gitu. Pengusaha tambang ini cukup banyak atau memang hanya beberapa begitu Pak Dewan? Ya saya pikir banyak ya, terutama untuk kayak misalnya pengangkutan tanah, segala macam itu banyak lah. Baik. Nah kemudian Pak Dewan, Kepgub ini artinya kan tidak bisa direvisi, misalkan perubahan jam operasional dan lain sebagainya. Artinya kan sudah ditandatangani, bagaimana implementasi pelaksanaannya di lapangan. Apa yang kira-kira bisa dirubah? Kalau Kepgubnya kan aturannya sudah jelas begitu. Saya pikir ini kan Pergub ini kan harus relevan dengan problem-problem kekinian gitu kan. Ya kita harus periksa juga sisi lemahnya di mana gitu. Saya pikir kami di DPRD punya hak dan punya punya kewajiban mereview Pergub yang sudah ada, apakah kita perkuat dengan instrumen apa atau seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang mengikat begitu aja seperti itu. Tapi saya pikir sih mau dibulak-balik seperti apa kalau masalah di hulunya belum tidak selesai ini tetap secanggih apapun ini tidak bisa berjalan. tidak Tapi bisa Pak, kalau misalkan di hulunya pun tetap mungkin para pengusaha tetap maunya lebih dari jam operasional yang sudah ditentukan. Intinya kan agar efisiensi cost-nya bisa lebih murah ya. Mereka improvisasi aja Mbak, kan kalau mungkin mereka setuju segala macam, tapi kemudian ini di lapangan kan pelaku di lapangan tetap aja kan bandel kan. Ya intinya memang ada ketegasan, tapi kan ketegasan itu kan tidak mudah juga. Harus kita sebagai penyelenggara negara ini kan wajib memberikan ruang dan perlindungan terhadap seluruh warga negara kan. Tidak hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga pengusaha juga sebagai bagian dari warga negara. Jadi memiliki sebetulnya ada hak-hak dan kewajibannya masing-masing begitu ya. Tapi kalau dari segi izin, kewenangannya mana, pusat atau provinsi nih Pak Dewan? Provinsi ya. Baik. Mudah-mudahan ada solusi jalan tengah, win-win solution ya. Terutama yang dikeluhkan masyarakat tidak terjadi. Meminimalisir kalau bisa zero accident ya Pak Dewan. Tapi kalau dalam waktu dekat itu wajib dipatuhi. Dalam jangka pendek ini wajib dipatuhi dulu, terutama mungkin petugas-petugas yang juga standby ya Pak Dewan ya. Dan juga
kepolisian, karena kan yang sanksi itu biasa dari Korlantas ya, dari teman-teman Satlantas. Terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang terdampak mungkin Pak Dewan, silakan. Dan juga bagi pengusahanya juga apa pesan yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi kepada masyarakat Banten yang saat ini terdampak oleh lalu lalangnya truk tambang. Mohon bersabar dan juga bersabar karena pemerintah mungkin sedang mencari solusi bagaimana kenyamanan dan keselamatan masyarakat bisa terjaga. Kepada pengusaha tambang perlu juga memahami keluhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan ruang kepada pemerintah untuk memberikan solusi sehingga bisa memberikan bukan kepuasan ya, bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga pengusaha tambang itu sendiri. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat solusi dan juga polemiknya bisa selesai begitu ya Pak Dewan ya, mungkin dalam waktu dekat atau mungkin ya dalam waktu segera mungkin begitu ya. Terima kasih Bapak Syarifuddin bin Haji Salwani, anggota Komisi 4 dari fraksi PKB DPRD Provinsi Banten. Sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah selalu standby diluangkan waktunya untuk kami dari podcast Banten TV. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.